Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan dari program studi S1 Farmasi akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi simplisia bagian-bagian tumbuhan dari mata kuliah Morfologi Fisiologi Tumbuhan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rifki Dwi Ardiansyah, Muhammad Rifan Afandi, Ayu Fermiasari, dan saya sendiri Narda Eka Rohma Safitri, serta Novaria Habib Abidah. Apa sih simplisia itu? Simplisia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jenis simplisia ada 3, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, serta simplisia mineral. Simplisia nabati yaitu simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman, serta simplisia hewani yaitu simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat yang belum berupa zat kimia murni. Dan yang terakhir yaitu simplisia mineral, simplisia yang berupa mineral yang belum diolah dan belum berupa zat kimia murni. Identifikasi simplisia dibagi menjadi 3, yaitu organologi, makroskopik, serta mikroskopik. Yang pertama, organologi yaitu meliputi pengujian morfologi, yaitu berdasarkan warna, bau, dan rasa dari simplisia tersebut. Yang kedua yaitu secara makroskopik, pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca pembesar terhadap berbagai organ tanaman yang digunakan untuk simplisia. Yang ketiga yaitu secara mikroskopik, meliputi pemeriksaan irisan bahan atau serbuk dan pemeriksaan anatomi jaringan itu sendiri. Simplisia untuk menjamin keseragaman senyawa aktif, keamanan maupun kegunaannya, maka simplisia harus memenuhi persyaratan minimal. Dan untuk memenuhi persyaratan minimal tersebut, ada beberapa faktor yang berpengaruh. Antara lain adalah bahan baku simplisia, proses pembuatan simplisia, termasuk cara penyimpanan bahan baku simplisia. Dan yang ketiga yaitu cara pengempakan dan penyimpanan simplisia. Ada alat dan bahan. Bahan simplisia tumbuhan, daun jati Belanda, simplisia dari batang tumbuhan, kayu secang dan kayu manis, simplisia dari buah tumbuhan berupa potongan dari rimpang, yakni temulawak, jahe, dan cengkeh. Untuk alat, mikroskop, objek, cover glass, dan pipet tetes. Langkah kerja yang pertama, identifikasi setiap simplisia secara organoleptik, makroskopik, dan mikroskopik. Yang kedua, siapkan mikroskop. Yang ketiga, buatlah preparat, letakkan serbuk simplisia yang akan diamati. Yang keempat, letakkan bagian tersebut pada objek gelas dan tetes air sedikit. Yang selanjutnya, nomor 5, tutup dengan cover glass, amati dengan mikroskop, foto dan gambar. Klasifikasi tanaman. Daun jati Belanda, Kingdom Plante, divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, subkelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Sterculiaceae, genus Guazuma, spesies Guazuma ulmifolia Lam. Untuk kayu secang, Kingdom Plante, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, subkelas Aimpetale, ordo Rosales, famili Caesalpinaceae, genus Caesalpina, spesies Caesalpina sapan. Tanaman temulawak. Tanaman temulawak ini kingdomnya adalah kingdom Plante, subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comenlinidae, ordo Zygiprales, famili Zygibransae, genus Curcuma, spesies Curcuma canthorrhiza. Nah, selanjutnya adalah kayu manis. Kayu manis ini kingdomnya adalah kingdom Plante, subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolilidae, ordo Laurales, familinya adalah Lauransae, genus Cinnamomum, spesies Cinnamomum burmani.
Nah, selanjutnya adalah tanaman jahe. Tanaman jahe ini kingdomnya adalah kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, divisi Thrasiophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, ordo Zygibrales, famili Zygibransae, genus Zygiber-Mill, spesies Zygiber officinale Roscoe. Nah, selanjutnya ada tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh ini kingdomnya adalah kingdom Plantae, divisio Spermatophyta, subdivisio Agiospermae, kelas Dicotyledon, subkelas Corypitale, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium aromatium. Nah, selanjutnya adalah identifikasi Simplicia. Ini dibagi menjadi 3, yaitu organioleptik, makroskopik, dan mikroskopik. Nah, yang pertama adalah makroskopik. Makroskopik ini daunnya tunggal dan bentuk bundar telur sampai lancet. Panjang helai daun 4 cm sampai 22,5 cm. Lebarnya adalah 2 cm sampai 10 cm. Ujung daun meruncing, pinggir daun bergerigi, permukaan daun kasar, panjang tangkai daun 5 mm sampai 25 mm. Warna hijau kecoklatan sampai coklat muda. Nah, selanjutnya adalah mikroskopik. Nah, mikroskopik ini rambut kelenjar dan rambut penutup bentuk bintang, epidermis atas satu lapis sel dan epidermis bawah lapis sel, jaringan palisade, bunga karang, stomata, berkas pembuluh, sklerenkim, dan hablur kalsium oksalat, sel lendir atau saluran lendir. Nah, selanjutnya adalah organioleptik. Nah, organioleptik ini serbuknya serbuk berwarna hijau kecoklatan sampai coklat muda, berbau khas, lemah, dan rasanya agak keras. Simplicia kayu sacang. Makroskopik, tinggi tumbuhan sampai 10 meter. Bentuk duri bengkok dan tersebar. Daun majemuk panjang 25 sampai 40 cm serta batangnya berwarna coklat oranye berserat. Organoleptik, serbuk merah jingga kecoklatan, tidak berbau serta rasa agak kelat. Mikroskopik, anatomi jaringan yang teramati yaitu serabut silem dan serabut pembuluh kayu. Simplasia temulawak. Makroskopik, berbentuk bundar atau jorong, garis tengah sampai 6 cm, permukaan luar berkerut warna kuning sampai coklat, korteks sempit. Mikroskopik, sel epidermis dan hipodermis berbentuk jorong, memiliki berkas pembuluh kolateral, butir pati, dan sel minyak. Fragmen pengenal seperti rambut, penutup, serabut sklerenkim, butir pati, fragmen jaringan, gabus bentuk poligonal. Organoleptik, serbuk Simplacia, bau aromatik, rasa tajam dan pahit, warna kuning jingga, coklat kuning jingga. Simplicia kayu manis. Makroskopik, kulit kayu berwarna coklat kemerahan, tinggi 5-15 cm, helaian daun berbentuk lonjong, panjang tangkai daun 0,5 sampai 1,5 cm. Biasanya potongan kulit kayu manis berbentuk gelondong. Mikroskopik, secara mikroskopik pada Simplicia kulit kayu manis terlihat 1. Noktah, 2. Sel batu, 3. Serat sklerenkim. Organoleptik, berwarna coklat kemerahan, beraroma khas kayu manis dan memiliki rasa sedikit manis. Simplicia jahe. Makroskopik, bentuk bulat, telur terbalik, pada setiap cabang terdapat parut melekuk ke dalam. Dalam bentuk potongan, panjang umumnya 3-4 cm, tebal 1-6,5 mm. Bagian luar berwarna coklat kekuningan.
beralur memanjang. Terkadang terdapat serat bebas. Pada irisan melintang terdapat berturut-turut konteks sempit yang tebalnya kurang sepertiga jari-jari endodermis. Berkas pengangkut tersebar berwarna kelabu. Mikroskopik. Fragmen pengenal adalah butir amilum yang banyak, pembuluh kayu, berkas pengangkut, periderm, serabut, dan jaringan gabus tangensial atau FHI. Organoleptik, serbuk, bau khas aromatik menyengat, rasa pedas, terasa panas dan menggigit. Lama-kelamaan rasa hilang. Simplicia cengkeh. Makroskopik. Pengamatan makroskopik pada Simplicia bunga cengkeh kering adalah bunga berwarna coklat kehitaman. Kelopak bunga berjumlah 4 helai, tidak mekar tetapi menutup, berbentuk bulat. Telur hipantium berbentuk seperti tabung dan mengerucut pada ujungnya. Organoleptik. Simplicia serbuk cengkeh berwarna coklat tua, beraroma wangi khas cengkeh dan memiliki rasa agak panas dan rasa khas cengkeh. Mikroskopik. Hasil pemeriksaan mikroskopik fragmen pengenal dari Simplicia bunga cengkeh antara lain serbuk, sari lepas, kelenjar minyak skizolisigen, berkas pembuluh dan serabut, sklerenkim, epidermis dasar bunga, dan fragmen dasar bunga. Ini contoh gambarnya. Gambar A, serbuk sari lepas. B, kelenjar minyak skizolisigen. C, berkas pembuluh dan serabut, sklerenkim. D, epidermis dasar bunga. E, sel batu dan sklereida. Kesimpulan, tanaman yang dipaparkan semuanya sederhana, tapi memiliki khasiat yang luar biasa dalam segi penyembuhan. Meskipun tanaman herbal umumnya lebih lambat dalam pengobatan penyakit dibanding penyembuhan menggunakan obat-obatan kimia, namun pengobatan secara tradisional menggunakan tanaman herbal jauh lebih aman bagi tubuh dengan sangat sedikit efek samping yang ditimbulkannya. Mudah diproduksi, menghilangkan akar penyakit, mudah diperoleh, murah, dan mempunyai banyak khasiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.